Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman. So, gua akan perbesar terlebih dahulu ya di sini. Oke, kayaknya lebih enak di mana ya posisinya ya? Di sini gitu. Di sini aja ya. Biar biar istilahnya di sini ada compile ya. Oke, teman-teman. So, we gonna learn about something new ya. Kenapa something new? Karena Web3 ini bagus ya sebagai bug bounty. We gonna learn ya something new. Kenapa? So, gue udah belajar backend Golang, gue udah belajar Node.js dan beberapa failernya juga. Kemudian gue sebenarnya udah upload banyak banget video web content security academy. Cuman gue hold biar satu konten satu hari gitu. Jadi kan stoknya banyak nih. Adalah satu bulan ke depan itu udah ada udah disiapin gitu kontennya di YouTube. Jadi ya tinggal waiting list aja. Nah sekarang kita akan belajar yang namanya Web3 Programming Language atau Solidity Programming Language. Oke, mirip-mirip ini ya, mirip-mirip apa? Mirip-mirip JS. So, teman-teman jangan lupa juga untuk belajar di smartcontract.engineer ya, .so. It is really good for learning, okay? So, the first task is set Solidity compiler version to 0826. So, kita teman-teman tinggal ganti di sininya. Nah, ini juga udah cukup sih sebenarnya. Oke. Tas one good. Oke. Check contract name is hello world. Oke, good. Task 3. Create a public string and greet having the value hello world. So, sini berarti greet and hello world. Oke, teman-teman kita show terlebih dahulu. So, kita run. Oke, udah ya. Test greet the next challenge. Ini kita pilih di sini ya. Jadi teman-teman kita akan gunain metode repetition ya teman-teman. Jadi nanti di sini kita akan gunain yang namanya tadi itu lupa lagi challenge-nya ya. Oke, kita akan buat di sini. Oke, kita lihat kontrak di sini ya. Kita akan namakan new file. Oke, challenge 0.so. Oke, kita ganti namanya 00.so biar bagus ya, biar tersusun. Oke, kita lihat Pragma Solidity ya, ini harus di website. Kalau di lokal juga bisa pakai travel, cuma cukup agak sedikit ribet ya teman-teman. Jadi kita akan cari yang gampang, biasa orang pemalas kalau cari yang gampang. Oke, Pragma Solidity is more than 8 more than 6. Apakah sama? Oke, sama ya. Oke, di sini kita butuh, oke di sini masih error ya. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya ini xpx distance identifier. Di setiap di sini itu wajib pakai xpx. Oke. Nah, itu kita akan gunain contract hello. Oke, kita perbesar tulisan sini, kita perbesar. Oke, kita bisa ya. Hello world function with gue lupa nih. Itu kita lihat ke sebelumnya. Oke, cuma gini doang ya. Oke, gue lupa. Kita kita baru belajar awal-awal ya. Langsung ke function grid. Oke. Ini tipe datanya, kemudian ini jenis aplikasinya, jenis variabelnya, apakah variabelnya itu adalah private atau public. Ya, seperti halnya di Koran kayak ada private variable dan public variable. Read hello world
So kita kemudian gue lupa di sini kasih ya. So compile, kita lihat di sini. Deploy ya teman-teman. So kita udah lihat deploy, kita ngabisin berapa cost either, berapa gas buat itunya, buat costnya. Kita lihat ya, kita butuh gas kurang lebih sekian, transaction cost dan execution cost ya. Di ini ya ada yang namanya gas, ada namanya way, dan juga ada namanya either ya. Nanti ya kita akan bahas satu-satu. Kita doing bar learning dulu aja. Kita lihat di sini kita dapetin ada yang namanya variable ya, sesuai namanya variabelnya adalah grid karena public ya. Kita call variable, kita lihat di sini hello world ya, karena object orientation dan ketemu ininya grid. Kemudian kita lihat execution costnya itu 3298 dan kita dapetin decode-nya adalah string, tipe datanya string dan value-nya adalah hello world. Kita akan masuk ke selanjutnya, value types. Teman-teman, so kita akan lihat cek create public bool named b equal values type. So bool ya variabel datanya dulu, kemudian jenis tipenya, dan b equal true. Jangan lupa semikolon ya, itu wajib. Kenapa jadi public integer 256 ya, named i set value to negative integer. Jadi integer 256 is public, i sama dengan -1. Nah ya. Create public integer, unsigned integer, unsigned integer variable named u set value to 1 to 3. Berarti di sini win integer 256 public dapat di spasi, ingat ya, jangan di spasi teman-teman, ini bakal error. Public named u dan 123. So test for address public named address set value. Berarti address public address is kenapa jadi sini yang kebuka ya. Task kelima itu create public bytes and name variable b32 and set the value. So kita akan berarti bytes 32 public 6b32 and the value is this. So we copy this and semicolon. Kita udah selesai. Kita akan rekonstruksi ya teman-teman. Value types atau data types. Kita akan ulang lagi di sini karena lebih bagus ya, lebih bagus itu
Ya sering diulang-ulang belajarnya. Oke, kontrak, new file, challenge 01 song. Oke, kita perlu yang namanya ini expects. Mau matiin dulu. Oh, no. Ada sedikit pragma solidity up. Salah, belum ada versi 8 ya. Kontrak data types ya. Gue bilangnya data types. Kalau di sini tadi itu bilangnya apa? Value types. Gue bakal ganti ke data types ya biar lebih enak, biar tinggal tab gitu ya. So, kita ada yang namanya itu yang pertama ada text data type. Itu string ya. So, jadi kita akan menggunakan string public my name is Muhammad Rizky Arif Fadilah. Kemudian number data types is integer dan juga float kalau nggak salah ya. Float web3 nah sih. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, so kita akan dapetin yang namanya float. Terus di sini integer ya, ini public and minus. Misalkan 50. Berarti ya, integer itu dia bisa minus, tapi integer dia nggak bisa minus ya. Integer public can not be minus. Kemudian udah tadi itu ada yang namanya data type-nya itu address. Kemudian public my address. Ya, misalkan di sini kita akan gunain address yang ini teman-teman. So kalau teman-teman pernah belajar di sini, teman-teman akan lihat di compile ya. So kita lihat, oke, masih ada error ya. So kita close dulu misalkan di sini. Oh, debug, salah. Di sini di deploy and run transaction. Oke, kita copy the address akunnya ya, sama dengan, oke kita copy ya, ini addressnya. Kalau default address ya, default address public default address. Oke, ini ada yang namanya default address ya teman-teman. Nanti kita akan cek. Kalau ini kan kontraknya khusus ya, dia ada addressnya spesifik. Tapi kalau default address dia akan 0x000000. So setelah integer address dan ada juga yang namanya bytes. Data. Oke, bytes ini ada banyak ya, ada byte 1 dan juga sebagainya, dan memang kita lihat di sini ada maksimalnya itu bytes 32.
lihat ini maksimalnya adalah bytes 32. Public my bytes is, kita lihat di sini, kita akan copy aja value-nya. So kita copy dan oke. So kita deploy the contract. Kita lihat sih. Oke, kita udah deploy ya block number 2, gasnya bisa cukup gede juga, hampir 368.000 gas, 102.000 terus execution cost-nya dan juga execution cukup gede ya teman-teman. Kita lihat outputnya. So kita lihat di sini. Oke, kita close ya. Ini yang tadi challenge 1, yang sekarang ini adalah challenge 2. Oke. Oke, kita ada yang namanya my name ya. Ini sesuai namanya. Ada can be minus. Oke. Cannot be minus and my address. Ini di sini nggak ditampilin ya default addressnya teman-teman. So kita akan masukkan my name. Ya, kita lihat di sini my name isinya Muhammad Syarif Fadilah. My address kita lihat di sini. So nah, lihat ya. My address. Ini default, nah ini yang namanya default address teman-teman. 0x0000000. Ada cannot be minus. Kan kita lihat integer 50. Integer. Oh, can be minus. Oke, kita lihat di sini integer 250 ya, default. Jadi kalau in sama dengan in 256, kalau win sama dengan win 256 sama aja ya. Jadi nggak usah spesifik kayak gini. So kita akan run. Oke, next challenge. Oke, kita akan external pure returns. Oke, kita lihat. External test validity that this function can only be called from outside this contract. Oke, ada kata kuncinya itu external. And pure tells validity that this function does not write anything to the blockchain. Oke, jadi eksternal mengatakan kepada Solidity bahwa ini fungsi hanya bisa dipanggil dari luar kontrak. Ya. Dan pure itu mengatakan, ini ya, ada kata pure itu mengatakan bahwasanya ini fungsi tidak menulis apapun ke dalam blockchain. So don't worry if that didn't make sense. Oke, jangan khawatir kalau ini tidak masuk akal. Masuk akal sih. Apalagi teman-teman ya, kalau awalnya programmer it's good for you. So write a function named sub that subtract. So input. Okay. X and Y and return the difference. Oke, teman-teman. So jadi kita akan masukkan function sub ya, kemudian win is X and win is Y. Okay. External yang tadi cuma bisa dipanggil oleh eksternal, kemudian pure karena kita tidak melakukan apapun terhadap blockchain, dan returns. So returns, and we set the value of returns ya, and return X minus Y. Okay. Declare the function as external and pure. So we run the code. Oke, kita ada yang salah ya, di sini nggak ada S. Oke, kita akan lakuin yang namanya ini ya, function intro. Oke, kita akan masukkan ke sini. Sekaligus kita akan tambah wawasan lagi ya teman-teman. So contract kita can challenge 02.solve. Kita lihat sesuatu yang kok file kok ini apa
ke folder. Oke, challenge kenapa mesti folder ini? Oke, challenge 3 solve. So intro the function, teman-teman. Kita butuh key SPX ininya kita butuh ya. So kita akan masuk pragma. Oke, kita lihat MIT, kemudian kita akan masukin up 0 8 and 5 ataupun 3 ataupun bisa, nah gini ya, maksimal. Ini maksimal pragma solidity-nya, teman-teman. Ya, intinya ya udah dari 0 aja ya. Artinya apa? Artinya adalah, oke kita hapus ini. Artinya adalah compilernya itu harus melebihi dari versi 0,08, ini kayak gitu ya. Jadi itu menentukan jenis compiler. So contract intro function. Okay. Function sub add integer sama aja. Bisa nggak sih langsung? Bisa ya, lebih simpel kayak gini kayak ya. Kemudian ini tuh eksternal, kemudian pure dan returns. Oke, integer. So return x plus y. Oke, ternyata dia nggak bisa langsung dua ini ya, nggak bisa langsung apa satu di tipe data, tapi dia bisa dua variabel langsung, dia nggak bisa ya. Jadi dia tetap kita harus eksplisit tulisnya satu persatu. So function so win x win y external your returns integer. Oh karena sih ini nggak ada float ya. Return and x minus y. So kita agak perenak dulu ya jaraknya. Oke. Kemudian banyak-banyak berlatih ya teman-teman. Multi ini perkalian win x win y external your returns and win id return x your y ya. Kemudian function div win x win y external your returns integer return x divide y ya teman-teman. So udah oke. Yang belum adalah modulo ya, modulo function mod modulo win x is win y external your returns win return x modulus y. Okay, exponentation. So function expo win x
win y external pure returns integer dan return x y. Mau tuh ya apakah ini ada kesalahan atau enggak? So teman-teman ada yang namanya function set and get ya. Function set web3 solidity bukan web3, set get solidity. Lupa lagi ya web. Kayak namanya getter ada juga setter. Oke kita lihat di sini. Oke kita lihat di sini ada set score and get score. So kita akan di sini function set x integer. Gue lupa lagi itu gimana. Integer new x aja ya, new x. Public returns ini sederhananya ya. Integer. Kita set dulu ya di sini ya, public integer public x, integer public saya kasih langsung double variable gitu. Nggak bisa ya teman-teman. Win public y ya. Kita lihat ada fungsi namanya set x dan ada juga yang namanya set y nanti ya. Kita akan masukkan x sama dengan new x return. Gua lupa lagi itu gimana. Return score sama dengan new score. Nggak ada ini ya, nggak ada kalau set itu cuma public aja karena kita nggak butuh return value, karena kita butuhnya ngeset doang. So x sama dengan new x. Kemudian function set y is win new y public y sama dengan new y ya. Kita lihat di sini kayaknya nggak perlu deh. Coba coba ya kita hapus dulu terlebih dahulu. Nanti kita akan main setter and getter ya. So sorry teman-teman, kita akan yang pertama deploy dulu. So deploy contract. Kita lihat di sini ada introduction, ada set x dan set y. Padahal ini gue hapus ya. Ternyata di sini secara default sudah disediakan ya. Sudah disediakan oleh si compilernya. Kita akan masukkan x misalkan 10 dan misalkan x itu kan menjadi pusat utama ya 25, misalkan di sini ada 3.
Oke, kita masukin di sini 18 ditambah ya, ini pertambahan akan 10 20. Kita masukin add. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita add, kemudian costnya adalah 1016. Oke, kecil ya, kita lihat. Oke, decoded inputnya adalah 10 untuk X dan 20 untuk Y, and the output is win integer and 30. Oke, kita lihat balance ETH hanya 0. So kita akan masukin ke add. Kok add sih? Sub mana sub? Oke, sub 50 sama 20. So kita akan klik the sub. Oke ya, kemudian dividend is 50 sama 20. Error nggak ya? Oke, kita dapetin error ya. Oke, kita dapetin error. Kenapa di divide dapetin error? Karena harusnya bukan win ya. Oh, ngasih ada ngasih apa byte? Mungkin nggak sih? Parse error. Oke, misalkan mau ganti kali 40 ya, kita cari aman dulu aja. Coba deep. Oke, experimentation 5 kali 5. Oke, di eksponen dia masih jalan. Oke, kita ada berapa di problem ya, di dividend. So modulus is 50 and 4. Oke, kita masih aman ya, sisanya 2. Kemudian kita pakai multiplication 11 dikali 5, kita pasti 55. Oke ya, kita panggil x, itu pasti 0. Oke, win x is 25. Kenapa 25 ya? So kita lihat y is 3. Oke, kita di sini ada set x dan set y ya, karena kita udah set variabel x dan kita juga udah set variabel y. Ya, sesuai.